Salam. Tetap semangat ya. Advent kedua. Masih ada lagi di bawah? Kalau ada tolong naikkan. Suruh lari-lari dia. Ya, Pak Sugeng, terima kasih. Tutup pintu, kita ibadah. Baiklah. Bapak Ibu terkasih, mungkin masih ada HP yang masih aktif. Tolong di nonaktifkan atau mau di pesawat. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Mari kita berdoa. Kembali kami di pagi hari ini Bapak, mengucap syukur atas segala kemurahan, kebaikan, bahkan anugerah Tuhan yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami. Seluruh kami sidang jemaat Tuhan, GKRI Misi Aletheia yang ada di tempat ini, bahkan juga yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan terlalu baik dan teramat baik bagi kami. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau buka hidup kami untuk memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah segala yang kami lakukan ini Tuhan, boleh berkenan di hati Tuhan. Dan firman-Mu dibentangkan menjadi kekuatan kami untuk menyongsong hari-hari kami ke depan. Sebab kami tahu, hari-hari bukan semakin baik, namun hari-hari akan semakin jahat dan buruk. Tapi kami mau tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, kuasai ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, menengah sampai akhir. Biarlah semua di bawah kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir. Menyertai setiap hati kami di dalam ruangan ini. Roh Kudus Allah hadir. Dan kami boleh bersuka cita. Dan kami pulang di tempat ini dengan hati yang penuh dengan sukacita dari Tuhan. Hati yang penuh dengan suasana Natal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kami semua penata layan pada saat pagi hari ini, biarlah semua di bawah kuasa Tuhan. Dan juga saudara kami yang belum sempat hadir pada saat ini, Engkau lawat mereka, biarlah hati mereka tetap cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, Engkau berkati juga alat yang kami pakai, sarana prasarana, Tuhan berkati senantiasa boleh kami pakai untuk kemuliaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dan kami buka ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bait kedua. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam
dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita dengar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu silakan duduk dalam damai sejahtera Allah. Mari anak-anak silakan maju ke depan untuk didoakan. Naikkan pujian dengan sukacita, dengan semangat. Sukacita bergelora. Ya, sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh, oh. Ku menyembah Tuhan, oh, oh. Bersyukur Padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh, oh, dan perbuatannya. gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, gelora sukacita, oh, di hatiku. Coba gerakannya nanana, nanana, semangat, yeah. Ya, anak-anak sendiri, sukacita. Sukacita bergelora di dalam hati ini. Asik-asik. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, oh, oh. Ku menyembah Tuhan, oh, oh. Bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, oh, oh, dan perbuatannya. Gelora sukacita, gelora sukacita. Lagi, gelora sukacita, oh, Di hati. iya cukup. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam ibadah mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, hati mereka terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Berkati seluruh yang melayaninya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini, generasi yang takut akan Tuhan,
generasi yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat beribadah anak-anak, semangat. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, pelanggaran kita. Bila pagi hari ini setiap kita datang dengan penuh keberanian mengakuinya di hadapan Tuhan. Haleluya. Dengan lembut katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Musik tetap mengalun dengan lembut. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Haleluya, haleluya. Yesus, ampuni kami Tuhan, layakanlah kami Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Oh, haleluya. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Mari dengan sungguh-sungguh dengan segenap hati katakan, ku telah mati, ku telah mati dan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan padaku seperti yang Kau ingini. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan anugerah. Kesabaran-Mu tak akan berakhir. Tuhan, kami sungguh mohon ampun di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini biarlah setiap kami Tuhan dengan penuh dengan sukacita dan ucapan syukur datang kepada Tuhan karena Tuhan telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama-sama berita anugerah berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Roma pasal 4 ayat yang ke-6.
Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Mari berdiri bersama-sama, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Setelah kita diampuni, mari kita akan berkomitmen untuk menjadi jemaat Tuhan yang memuliakan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 14, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita mau merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, cinta Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Kasih yang kuterima dari Allah tidak pernah berkesudahan. Dan cinta yang kita rasakan tidak pernah berubah. Kita pujikan. Kasih yang kuterima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Katakan sungguh indah. Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu tetap sama. Sungguh indah kau Allahku, sungguh dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang kami rasakan Tuhan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah, takkan pernah berubah. Dengan sungguh indah, sungguh indah kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal sama. Sungguh indah, sungguh indah kau Allahku, tak terukur anugerahmu Tuhan, anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal sama. Katakan sungguh indah kau Allahku, sungguh indah kau Allahku, tak terukur anugerahmu,
kami meyakini Tuhan dan kami merasakan Tuhan bahwa kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan luar biasa di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau merasakan lebih lagi Tuhan. Untuk cinta-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan mengalir di dalam hati kami. Dan kami mau diam Tuhan di dalam bait-Mu ya Bapa. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Amin Yesus. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mengangkat tangan-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Merasakan kasih-Mu. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Dan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mengangkat tangan-Mu. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Saya katakan, kami merasakan kasih-Mu itu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Ku mengangkat tanganku Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Amin. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk kami sudah merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Dan kami rindu untuk bersorak-sorai hanya untuk meninggikan, memuliakan akan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau sapa, Shalom. Shalom. Bapak Ibu bisa berikan salam kanan kiri. Nah, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Kita mau merasakan kasih-Nya. Katakan sama-sama, tiada terukur besar kasih.
Tuhan. Panjang, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselam. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Dan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselam. Katakan sama-sama, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Dan jiwa hati kami, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Katakan ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa? Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sekali lagi katakan, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan, panjang lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya mengundang untuk kita bersama-sama bermazmur yang akan dibacakan oleh Kak Bestin. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disongkongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala kurban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan jadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita.
Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Ia menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Kita akan kembali lagi untuk kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya, kita bersyukur di hadapannya. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirannya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian di prasangka tawa, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Pujian di prasangka tawa, musik dan tarian, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian yang boleh mengantarkan kita untuk kita merenungkan kembali akan begitu besar cinta kasih Tuhan kepada setiap kita yang ada di dunia. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga
diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup, sekali lagi, melainkan dapat hidup kekal. Oh, melainkan dapat hidup kekal. Hari ini Tuhan, kami memasuki minggu Advent yang kedua. Kami akan merayakan kedamaian bersamamu oleh karena cintamu yang besar, cinta yang sungguh luar biasa, cinta yang spesial, cinta yang unconditional yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk cintamu terbukti hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini semata-mata karena cinta, kasih dan kesetiaan-Mu. Bila Engkau ya Tuhan berkenan kepada setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Dan biarlah hati kami Tuhan juga melimpah dengan sukacita karena cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ya Tuhan hati kami terbuka saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus kami mohon, terangi hati pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, pakailah, berikanlah hikmat-Mu, jauhkan dari segala kebodohan dan kecerobohan. Karuniakan kepandaian dan kecerdasan. Tuhan Yesus kami mohon, Allah Roh Kudus pimpin urapi hamba-Mu. Segala kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan. Dan setiap kami Tuhan, berikan hati, telinga seorang murid yang siap untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis berbentuk apapun dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang keras, pikiran yang sombong dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah dengan kerendahan hati masing-masing kami mendengar, menerima firman Tuhan. Terpuji namamu kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk dalam damai sejahtera Allah Bapak Ibu. Salam. Salam. Mana semangatnya? Salam. Nah itu ya. Kalau semangat kan enak. Jadi yang di situ, yang di sini enggak tegang ya. Oke. Bapak Ibu kita memasuki minggu yang kedua. Yaitu kita menyalakan lilin yang ungu yang kedua. Ya. Benar ya, ungu yang kedua ya.
Nah, kalau sekarang kita akan berbicara tentang cinta, Bapak Ibu. Love. Advent yang kedua, berbicara tentang cinta. Nah, sebelumnya mari kita akan membuka Alkitab. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, nah, kita nanti baca sama-sama ya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan 15. 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Terpujilah nama Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, belajar, dan mau berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Bersabdalah firman. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Sekali lagi shalom. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin ya. Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah Tuhan Yesus datang karena cinta. Tuhan Yesus datang karena cinta. Sepanjang pemberitaan firman Tuhan hari ini, kita akan mendengarkan tentang cinta yang di dalamnya ada cinta, kasih, dan kesetiaan. Ya. Nah, ada di dalamnya kedamaian. Karena ada cinta, ada kasih, ada kesetiaan, maka dalamnya ada kedamaian. Bapak Ibu, Advent ditandai dengan simbol yang Bapak Ibu bisa lihat di depan. Ya. Next slide. Ada simbol
Di situ yang disebut dengan lingkaran Advent. Mungkin selama ini kita mendengar, oh Advent itu ada lilin 4. Nanti pas deng Natal ada 1 lilin ya Pak. Siapa Pak Aris? Lilin besar putih. Ya. Nah, tetapi apakah kita pernah berpikir di samping atau di sekitar lilin itu ada lingkaran? Ya, yang disebut dengan lingkaran Advent Bapak Ibu. Nah ini kita perlu juga mengetahui apa yang dimaksud dengan simbol itu, lingkaran Advent. Kalau Bapak Ibu amati maka di situ lingkaran itu tidak ada ujungnya. Menyatu bulat, ya. Artinya apa? Bahwa hidup kita terus berlanjut, tidak akan ada habisnya. Hidup kita ini bermakna yaitu keberlangsungan hidup yang diselenggarakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi ada yang lebih dalam lagi Bapak Ibu di makna itu, bahwa siapa yang memberikan keberlangsungan kehidupan kita yang tiada akhirnya, yang kita tahu itulah hidup yang kekal. Ini adalah pembaruan hidup yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah Injil itu. Injil yang memberikan keselamatan, berita sukacita bahwa di dalam Yesus ada pembaruan hidup, keberbaruan hidup menuju kekekalan. Ya, bulat itu kalau Bapak Ibu amati. Memang kalau kita lihat ada lilin-lilin di tengahnya, itu adalah berkaitan dengan biasanya di dalam Advent itu memang dinaikkan doa-doa. Ada pengharapan di situ ya. Nanti ada sukacita, gaudete. Sekarang kita berbicara tentang cinta. Di dalamnya ada makna-makna yang luar biasa Bapak Ibu. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan, oleh karena cinta Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kehidupan baru bagi kita. Amin. Kehidupan baru yang terus berlangsung, tetapi kita amati di situ lingkaran itu terbuat dari daun-daun cemara yang hijau segar. Ya, walaupun ini sintetis kayaknya ya, gak palsu, ya. Tapi paling tidak itu ada makna, ya. Nanti kapan-kapan Pak Aris buat yang asli ya Pak ya. Nanti tak bawa nong tekok kali manis. Oke, daun-daun cemara. Atau di mana ya di sini ya? Ada enggak daun cemara? Ini berbicara tentang hijau yang terus bertumbuh. Setelah kehidupan kerohanian kita diperbaharui di dalam Yesus Kristus, maka tidak boleh berhenti. Cukup dalam di situ, tetapi ada pertumbuhan yang terus bertumbuh, hijau royo-royo. Ya, hijau royo-royo. Bertumbuh, ada kehidupan, tanda kehidupan. Balik lagi, siapa yang memberikan? Tuhan Yesus. Cinta dan kesetiaannya itu menyatu dalam kehidupan kita. Kita harus merasakan itu Bapak Ibu. Nah, next. Nah, Bapak Ibu, orang itu lagi mikir apa Bapak Ibu? Hah? Wih, uang ya. Enak ya, duit 100 juta, duit 50 juta.
500 juta, 500 M. Pak Rio kalau dapat 500 M itu apa Pak? Nggak sekolahan. Ini ya Pak, apa namanya? Ramayana ituku. Ya. 900 triliun untuk apa? Bapak Ibu berpikir kalau dia sedang memikirkan uang. Sebenarnya dia sedang memikirkan utang Bapak Ibu. Bayangkan itu utangnya akeh. Ada yang punya utang? Punya ya? Itu orang itu lagi bingung Bapak Ibu. Lagi mikirkan utang, ya ampun. 100 juta rek, 50 juta. Lagi dalam kebingungan tiba-tiba ada orang yang datang. Bro, gak usah bingung bro. Utangmu tak lunasi kabeh. Seneng gak? Hah? Pasti seneng ya. Woi, seneng banget. Pasti seneng banget tuh. Ya Mbak Reno. Berarti Pak ya sudahlah. Burat udah jangan dipikir. Utangmu sudah lunas, putih, bersih. Ya. Seneng pasti. Pasti seneng banget. Ya kan? Seperti itu. Next. Bapak Ibu, itulah dosa. Utang yang tidak pernah bisa kita lunasi. Utang yang tidak akan pernah bisa kita penuhi. Dosa di dalam setiap segi kehidupan kita. Yang hanya menghasilkan maut dan kebinasaan kekal. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kondisi manusia. Dosa-dosa yang mengikat itu, yang ujungnya adalah maut dan kebinasaan kekal. Tetapi, next. Di dalam Matius 1 ayat 21, kita baca 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, manusia yang ujungnya adalah maut dan kebinasaan kekal. Tetapi karena cinta dan kesetiaan Allah, itu terwujud, itu dinyatakan dengan kedatangannya ke dalam dunia. Yang akan kita peringati di hari Natal. Itu adalah wujud cinta yang besar. Cinta yang unconditional. Cinta yang disebut dengan elective love. Khusus untuk Bapak, Ibu, dan saya. Ini yang luar biasa. Ya. Dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Yesus berarti dia yang akan menyelamatkan atau sang juru selamat. Siapakah Yesus sang juru selamat? Pasti kalau dia disebut sang juru selamat berarti dia yang memiliki dan bisa untuk menyelamatkan. Amin. Dia pasti Tuhan itu sendiri. Tuhan datang karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, Bapak Ibu. Siapakah umatnya? Orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang mendapatkan kasih yang spesial itu, yang mendapatkan elective love, kasih yang khusus Bapak Ibu. Saya pernah berkhotbah tentang kasih, ada beberapa kasih. Ya. Dan salah satunya kasih yang elective love. Kasih yang spesial, yang khusus, yang diberikan kepada Pak Rio, Pak Hadi, masing-masing orang dipilih. Luar biasa ya. Luar biasa Bapak Ibu. Elective love.
Cinta yang diwujud nyatakan di dalam kedatangannya yang pertama. Ini hal yang luar biasa. Seperti apa yang dimaksud dengan unconditional love itu? Mari kita baca di dalam Roma pasal 4. Next, biar kita langsung bisa baca. Roma 4 ayat 6, 1, 2, 3. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita masih berdosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Ini yang dimaksud dengan unconditional love. Cinta yang gak bersyarat. Tuhan mau menerima kita, bahkan memilih kita apa adanya. Ya. Masih yo adewe nggak tahu adus misalnya ya, nggak tahu adus misalnya kan. Adusnya pendak bulan Februari tanggal 29. Berarti petang tahun pisan. Nggak tahu keramas. Abape bau bawang. Gak karu-karuan. Ya. Pokoknya pokoknya jelek banget lah. Tapi Tuhan mau menerima kita. Kita dibenarkan buat berdasarkan apa? Bukan berdasarkan perbuatan kita. Tetapi karena kasih Allah yang besar. Wow. Kalau ini kita renungkan benar-benar wow. Betapa luar biasanya kita. Bagaimana Allah melihat kita begitu sayangnya, begitu cintanya, begitu kasihnya. Dia menunjukkan kasihnya, bahkan dia mati di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Wow, ya. Segala perbuatan baik kita itu tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Gak bisa untuk menghapuskan dosa. Membayar hutang dosa nggak bisa. Sebaik-baiknya kita apapun, seperti apapun, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Hanya karena kasih dan kesetiaan Allah, itulah yang membuat kita sekarang menjadi, yang dulu bukan umat, sekarang menjadi umatnya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Nah, next. Minggu Advent yang kedua, ketika kita berbicara tentang kasih dan kesetiaan Allah, ketika kita berbicara tentang love, ya, maka fokus Advent kita bukan hanya berbicara tentang cintanya saja, cinta yang sekarang, tapi kita berbicara tentang masa lampau. Ketika kita memperingati Advent, maka kita juga harus mengingat masa lampau, masa kini, juga masa depan. Masa lampau itu berbicara tentang apa? Sejarah keselamatan manusia, Bapak Ibu. Ya. Kenapa ada Advent? Karena kita mengingat, ya, ada masa lampau di mana di situ ada sejarah keselamatan manusia. Tapi kemudian kita juga berbicara tentang masa kini, masa penantian dalam pengharapan. Tapi juga tidak berhenti di situ, kita juga memikir, kita terus percaya masa depan. Yaitu kedatangan Sang Mesias pada akhir zaman. Ya, kalau kita masuk di dalam minggu-minggu Advent, sebenarnya ini yang harus menjadi fokus kita. Ya, fokus kita. Semuanya itu dibungkus dalam apa? Kasih dan kesetiaan Allah. Ada cintanya Allah di dalamnya. Mari kita lihat bersama-sama. Berbicara tentang masa lampau Bapak Ibu.
sejarah keselamatan manusia, maka kita akan belajar yang disebut dengan nubuat kelahiran Sang Mesias. Betul ya? Sejak di dalam kitab Kejadian, kita harus mengingat rencana besar Allah untuk keselamatan manusia. Sebenarnya ada benang merah yang kalau kita baca di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya berkaitan dengan satu, yaitu Sang Mesias. Kedatangan Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Ya. Ini yang harus kita ingat. Advent kita mengingat sejarah keselamatan manusia. Dari nubuatnya sampai digenapinya. Kita juga berbicara tentang apa? Mengingat kelahiran Sang Juru Selamat itu setelah dinubuatkan, maka kita juga mengingat kelahiran Sang Juru Selamat. Kita mengingat apanya? Pelayanannya selama di dalam dunia. Kita juga mengingat apanya? Karya penebusannya di atas kayu salib. Itu Advent. Ya. Penting untuk kita mengingat ini Bapak Ibu. Gak akan ada Advent, kita gak akan memperingati Advent tanpa ada sejarah keselamatan manusia yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan itu adalah cinta kasih Tuhan. Kalau kita belajar, maka ketika kita berbicara nubuat kelahiran Sang Juru Selamat, di dalamnya ada janji, ada cinta, ada janji. Dan kita tahu satu hal, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tadi di dalam Alkitab yang kita baca tadi ayat. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Ketika dia memberitahukan bahwa akan ada Sang Juru Selamat, akan lahir Sang Mesias, itu juga digenapi. Ya dan amin. Apa yang akan dikerjakan oleh Sang Juru Selamat selama di dunia, itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Maka kita belajar tentang apa? Pelayanan Tuhan Yesus. Semua yang tertulis di dalam perjanjian lama digenapi di dalam Tuhan Yesus. Setiap mata melihat, ya kan? Orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, lumpuh berjalan, semuanya digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan yang lebih dahsyat lagi, karya penebusannya. Karya penebusannya. Dia adalah anak domba itu yang dikorbankan untuk keselamatan umatnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia. Dia adalah harus yang kudus, tidak bercacat, dan tidak ada yang lain, hanya Allah. Maka Allah dengan cintanya yang besar datang ke dalam dunia. Wujud nyata, dinyatakan dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Itu untuk kita Bapak Ibu. Amin. Ya. Betapa dahsyatnya kasih Allah, kesetiaan Allah itu. Next. Nah sekarang kita berbicara tentang masa kini. Masa kini umat Tuhan harus, ya, umat Tuhan diminta untuk apa? Menanti di dalam pengharapan Bapak Ibu. Seperti kita ketahui tadi, saya sudah jelaskan tadi, lingkaran Advent itu kehidupan yang diselenggarakan oleh Tuhan sendiri untuk kita bersama. Maka di dalamnya ada satu cinta lagi yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu providential love. Pemeliharaan Allah, cinta yang memelihara, cinta yang melindungi, yang memberkati, yang di dalamnya Tuhan setia menggenapi setiap janji-janjinya kepada kita. Amin. Luar biasa ya. Ini loh orang Kristen, umat Tuhan,
yang mendapatkan elective love itu, kasih yang khusus, tetapi juga kita ternyata menikmati providential love, pemeliharaan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Wow, ini harus menjadi sukacita besar buat kita pada pagi hari ini. Ya. Allah itu setia memberkati kita. Ya. Allah itu setia melindungi kita. Itu jelas. Pemazmur merasakan, ya, di Mazmur 121. Wow, Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Ya. Tuhan itu yang menjaga keluar masuk kita. Matahari, bulan tidak menyakiti kita. Wow, luar biasa. Itu karena ada Allah yang setia melindungi kita. Allah setia juga memelihara kita. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang tidak kamu makan, tidak kamu minum, tidak kamu pakai. Lihat burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Bunga di padang dipelihara, didandani oleh Tuhan. Masakan Allah tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhanmu? Itu firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya belajar Bapak Ibu untuk itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku tuh seneng lek basa Jawa nih. Upayanan kanthi tenanan. Nah, ada yang enggak tahu artinya? Upayanan kanthi tenanan. Kraton ning swarga lan kabenerane Gusti. Upayanan kanthi tenanan itu maksudnya gini. Usahakan dengan sungguh-sungguh. Dalam bahasa Indonesia tetapi carilah dahulu kerajaan Allah gitu aja ya. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, upayanan kanthi tenanan. Cari dengan sungguh-sungguh, usahakan dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan menikmati berkat, perlindungan, pemeliharaan, dan juga janji-janji Tuhan untuk kita umatnya. Amin. Ya. Cinta dan kesetiaan Allah itu tak pernah berubah karena cinta dan kesetiaan Allah itu sempurna. Sempurna. Nah, tetapi ini yang menjadi reminder kita Bapak Ibu. Di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2 kita baca ya. Ulangan. Kalau kita mau menikmati berkat-berkat itu, ini yang menjadi reminder kita. Menjadi pengingat kita, yaitu di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca dengan suara yang keras ya, sampai telinga kita sendiri mendengar. Sudah ketemu? Amin. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ayat 3 dan seterusnya sampai 14 itu berkat-berkatnya. Baca sendiri, banyak. Ya, itu. Tapi syaratnya yaitu ayat pasal 28 ayat 1 dan 2. Ada peringatan juga di dalam ayat 15. Itu kutuk. Kalau kutuk berarti apa? Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, pilih mana? Berkat atau kutuk? Berkat atau kutuk? Pasti pilih berkat kan? Nah, remindernya, pengingatnya adalah di pasal 28 ayat 1 dan 2. Dengarkan firman Tuhan dan belajarlah melakukannya.
Maka yang dimaksud di situ providensian Allah, kita akan nikmati berkat perlindungan, pemeliharaan, penggenapan janji di dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa ya. Anak Tuhan itu ternyata, anak Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Nah, next. Sekarang kita berbicara tentang masa depan. Sebelum itu saya ingatkan lagi, berarti di dalam kita menanti, kita perlu khawatir? Kita perlu takut? Harusnya anak Tuhan itu tidak. Selain kita mendapatkan kasih yang spesial, tapi kita juga mendapatkan kasih yang memelihara, cinta yang memelihara. Mestinya itu tidak takut kita. Harusnya. Pak Mahendra pernah sampaikan ini di dalam Komsel Matius. Jangan takut, terus punya iman yang kuat. Begitu diperhadapkan pertanyaannya, bener enggak? Goyah enggak kira-kira? Diperhadapkan dengan kesulitan, berhadapkan dengan waduh tekanan hidup. Apakah iman itu semakin mungsret atau makin besar? Goyah Bapak Ibu. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan kembali. Sudah ada peristiwa masa lalu, sejarah keselamatan manusia, itu cinta dan kesetiaan Allah. Maka kita tidak perlu takut menjalani hidup di masa kini. Ada kasih yang memelihara, pemeliharaan Allah. Kemudian kita akan melihat masa depan Bapak Ibu. Masa depan kita berbicara tentang kedatangan Sang Mesias pada akhir zaman untuk yang kedua kali. Kita baca kalau melihat, kalau terlihat ya, kalau enggak ya dengarkan saja, kalau bisa dibaca ya. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kenapa kamu tahu jalan ke situ? Karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Yaitu Allah tidak lalai terhadap janjinya. Seperti kita baca tadi dalam 2 Petrus 3 ayat 8-15. Tuhan tidak akan pernah lalai Bapak Ibu terhadap janjinya. Bagi Tuhan satu hari seperti 1000 hari, satu hari 1000 hari. Artinya apa? Ya Tuhan yang menguasainya. Kita nggak bisa untuk istilahnya mengendalikan, nggak bisa. Tuhan yang memilikinya. Tuhan tahu. Ya. Allah pasti akan datang kembali. Mengapa Tuhan Yesus masih memberikan waktu? 1 tadi kalau kita baca, supaya banyak orang bertobat. Menikmati kasih Allah itu, supaya banyak orang tidak binasa tapi diselamatkan. Ya, itu Bapak Ibu. Kok enggak teko-teko ya Tuhan ini? Kok enggak teko-teko ya? Tunggu, setia saja. Masih banyak orang yang belum mendengar tentang Kristus. Karena kerinduan Allah supaya banyak orang diselamatkan. Dan kita wajib menjadi bagian di dalamnya.
Siap Bapak Ibu? Ya, kita harus siap menjadi bagian di dalamnya untuk memberitakan kabar sukacita ini. Momen Natal ini saya pikir adalah momen yang baik untuk menyampaikan kabar sukacita kepada siapapun, saudara-saudara kita, ya, teman-teman kita, rekan sekerja kita, dimanapun berada. Menjadi sebagai kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Kata itu sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani itu penekanannya aku pasti akan datang. Aku pasti akan datang. Kalau Tuhan berbicara tentang kepastian, maka kita harus yakin bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Sama kuasanya ketika Tuhan berkata, jadilah cakrawala, jadilah ini, jadilah itu, jadilah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, sama kuasanya ketika Dia berkata, aku pasti akan datang. Jadi artinya Advent, kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, karena kedatangannya itu pasti. Kedatangannya itu pasti Bapak Ibu, kita tinggal tunggu aja. Nah, nih yang terakhir, next. Lalu apa tanggapan kita terhadap cinta dan kesetiaan Allah? Sebenarnya ada banyak ya, tapi 7 aja. Katanya 7 sempurna. Sempurna kan 10 ya. 7 aja lah. Ya. Bapak Ibu, ini tanggapan kita terhadap cinta dan kesetiaan Allah, Bapak Ibu. Sebagai umat Tuhan yang mendapatkan, yang menerima cinta kasih Allah yang sempurna itu, maka kita harus meresponinya, kita harus menanggapinya. Apa tanggapan kita? Yang pertama, setia mengucap syukur. Kenapa sih banyak orang Kristen tuh mengeluh, tidak bisa mengucap syukur? Kamu tanya kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa orang Kristen itu susah untuk mengucap syukur? Apa Bu Yos? Ada yang bisa? Kenapa sih kita nggak bisa mengucap syukur? Sulit sekali. Padahal di dalam 1 Tesalonika 5:18 itu mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Kenapa kita nggak bisa mengucap syukur Bapak Ibu? Ternyata sepele. Apa? Kita tuh banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita suka banding-bandingkan, aduh si A ini bisa, ini si B, ini kok ini si itu bisa gini ya. Ini. Kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, setiap hari begitu terus, nggak akan pernah bisa mengucap syukur. Nggak akan pernah bisa. Maka jangan banding-bandingkan. Ya apa lagunya Butari? Butari itu kadang-kadang suka pantun ya kan, nyanyi. Wongkong ini kok dibanding-banding ke. Ya gak apa-apa lah aku ya dengan yang lain. Kalau kita berpikir ya siapa aku. Misalkan Kak Leo juga begitu, membandingkan dirinya. Dengan siapa? Enggak akan bisa mengucap syukur. Tapi ketika kita melihat kasih Allah, Tuhan Yesus, maka kita akan bisa mengucap syukur. Ingatlah akan satu hal, providensia Allah, pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Ojo dibanding-banding. Amin? Gak usah dibanding-banding. Gak iso mengucap syukur. Amin? Ya? Gitu. Yang kedua, setia membaca dan melakukan firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 2. Ya. Orang yang berbahagia.
Gitu. Yang sukaannya adalah merenungkan Taurat firman Tuhan itu siang dan malam Bapak Ibu. Nah, setia, harus setia membaca dan melakukan firman Tuhan. Katanya cinta sama Tuhan Yesus. Di dalam ini adalah semua perkataan dan surat cinta yang diberikan Tuhan kepada kita, firman Tuhan. Maka kita harus menikmatinya Bapak Ibu, setia membaca dan melakukan firman Tuhan. Ya, setia membaca. Gitu loh. Setia membaca firman Tuhan. Mana Irfan ya? Ada enggak Irfan? Nah, ketika rindu dengan pacarmu, buka WA, kirim WA, kirim emoticon, kirim apa, gitu kan? Karena ada rasa rindu ingin bertemu. Maka kita, wah Tuhan aku cinta, aku rindu kepadamu. Harusnya orang Kristen itu seperti itu. Membaca Alkitab, membaca firman Tuhan setiap hari. Merenungkan. Ya, punya Alkitab Bapak Ibu di rumah? Punya ya? Nah, pertanyaannya dibuka apa enggak? Dibaca apa enggak? Ya kan? Ada kerinduan, kita harus punya lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan itu seperti sebuah makanan pokok kerohanian kita ini. Harus kita makan setiap hari. Ya. Enggak boleh puasa Bapak Ibu. Saya yakin ketika kita berhenti membaca firman Tuhan, kita tidak suka membaca firman Tuhan, sebenarnya itu peringatan untuk kita. Apa peringatannya? Iman kita sedang tidak bertumbuh. Iman kita bisa sedang sakit dan kemudian mati. Ya, sekali lagi saya ingatkan. Ketika kita tidak suka baca firman Tuhan, kita mulai enggan tidak membaca firman Tuhan, sebenarnya iman kita tidak bertumbuh. Mending tidak bertumbuh. Kalau itu layu mati. Enggak diminum. Yang namanya keluhan, yang namanya kecewa, yang namanya sakit hati, yang namanya amarah akan menghinggapi, memenuhi hidup kita. Sehingga yang terakhir kita berkata, wis enggak Tuhan-Tuhanan. Wis enggak Yesus-Yesusan. Nah ini yang berbahaya. Ya, berbahaya. Bukankah jelas firman Tuhan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Nah kalau kita tidak baca, kita nggak dengarkan firman Tuhan, mana bisa bertumbuh? Lakukan karena cinta kepada Tuhan. Amin. Lakukan karena kita ingat akan pengorbanan cinta Tuhan yang besar. Setia baca firman Tuhan. Supaya iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin kokoh. Karena firman Tuhan itu makanan bagi jiwa kita Bapak Ibu. Untuk kerohanian kita. Ya. Yang ketiga, setia berdoa. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setia berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa itu artinya yang sederhana itu jangan pernah berhenti berdoa. Saya mau tanya, berdoa itu kebutuhan atau kewajiban? Berdoa itu kebutuhan atau kewajiban? Hah? Berdoa itu kebutuhan atau kewajiban? Siapa yang setuju kalau itu kewajiban? Yang kalau berdoa itu kebutuhan?
Lu terus piye kan? Angkat tangan. Repot bingung ya. Ya aduh. Saya ingatkan Bapak Ibu, berdoa itu adalah kebutuhan Bapak Ibu. Amin. Ya, berdoa itu kebutuhan Bapak Ibu. Itu loh. Berdoa itu adalah kebutuhan bukan kewajiban. Kalau kita memikir berdoa itu kewajiban, maka kita akan mengalami yang namanya stres. Iya, pasti itu. Mengalami tekanan. Kan podo karo bayar cicilan setiap bulan kan? Kewajiban. Bener gak? Iya toh? Kalau kita berpikir doa itulah kewajiban seperti Bapak Ibu bayar cicilan tiap bulan. Duh, cicilan rumah, cicilan motor, cicilan opo nih. Banyak bayar utang. Lah itu jadi pikiran kita doa sebagai sebuah kewajiban, maka itu akan jadi stres. Tidak ada sukacita. Tapi saya mau tanya, kenapa Bapak Ibu pagi-pagi sudah bangun pagi mempersiapkan diri pergi untuk bekerja? Kenapa? Hah? Karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu bangun pagi, yang emak-emak juga sudah menyiapkan sarapan dan lain sebagainya untuk suami, untuk anak-anaknya, kemudian melakukan tugas pekerjaan. Demikian juga bapak-bapak yang bekerja, berangkat pagi, pulang sore, pulang malam. Karena untuk memenuhi kebutuhan. Lah kena opo? Kalau doa itu sebagai kebutuhan, lek Rabu kok enggak teko. Doa pagi yo enggak melok, kan tinggal gampang klik. Ya, merenung. Sekarang. Berdoa itu kebutuhan, bukan bukan kewajiban Bapak Ibu. Kalau itu sebuah menjadi kebutuhan, sebenarnya itu adalah segala itu harus diupayakan. Karena kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi maka akan mati. Benar? Iya toh? Kalau sebuah kebutuhan itu tidak terpenuhi maka akan menyebabkan gejala-gejala kerusakan. Gejala-gejala masalah 1, 2, 3, dan 4. Dan seterusnya. Maka mari pagi hari ini dengan mengingat kasih Allah, cintanya yang sempurna, kita datang kepada Tuhan, berdoa. Ya, berdoa. Ingat itu kebutuhan. Bahkan dikatakan doa itu sebagai nafas hidup orang Kristen. Udah berkali-kali. Masa enggak pernah dengar. Kalau kita berhenti bernafas berarti apa? Hah? Mati. Sama. Berhenti berdoa, ya mati. Berikutnya. Baca ya bareng-bareng. 1, 2, 3 yang nomor 4. Setia beribadah. Setia beribadah. Ibrani 10, 24, 25. Kita harus memiliki hati rindu, rasa haus dan lapar untuk bersekutu bersama dengan saudara seiman, menyembah Tuhan bersama-sama. Ketika saya merangkum buku yang ditugaskan Pak Rio kepada saya, yaitu Simple Church itu. Ada perbandingan gereja yang sudah bertahun-tahun, puluh-puluh tahun, dan ada gereja yang baru berdiri 20 tahun. Tetapi kenapa yang gereja yang baru berdiri ini bertumbuh begitu luar biasa? Karena setiap minggu Bapak Ibu, jemaatnya ditugasi hanya 3 saja. Jemaatnya itu ditugasi hanya
3 saja, 3 hal. Tugasnya apa? Satu. Datanglah beribadah karena kamu cinta kepada Tuhan. Datanglah di dalam setiap persekutuan dan ibadah itu karena kamu cinta kepada Tuhan. Bukan karena kamu terpaksa, tapi karena cinta kepada Tuhan. Karena kamu rindu kepada Tuhan. Tugasnya itu. 1. Yang kedua, kalau kamu datang di dalam komsel, di dalam persekutuan kelompok kecil, datanglah karena kamu cinta kepada saudara-saudaramu, teman-temanmu. Itu berarti aplikasi di mana? Aplikasi di mana? Matius 22 ayat 40, 39, 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Itulah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang kedua. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Datanglah beribadah karena kamu cinta kepada Tuhan. Bukan karena yang lain kamu terpaksa datang beribadah. Yang kedua, ketika kamu bersekutu di dalam komsel, dalam persekutuan kelompok kecil, datanglah karena kamu cinta kepada saudara-saudaramu seiman. Kamu rindu bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dan yang ketiga, layanilah seorang dengan yang lain karena cinta kepada Tuhan. Layanilah orang-orang di sekitarmu, di rumahmu, di sekitarmu. Karena kamu merasakan cinta kasih yang dari Tuhan. Dan ternyata hanya 3 itu setiap minggu yang harus dilakukan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Mau seperti itu? Terus komitmen ya. Semakin kita semangat beribadah, maka semakin banyak orang yang akan tertular untuk datang beribadah juga. Amin? Ya, saya percaya itu. Saya percaya, termasuk dalam persekutuan komsel, kelompok-kelompok kecil, kalau banyak orang yang datang, pasti teman-teman kita juga akan banyak yang datang. Dengan satu tujuan, Pak. Karena aku mengasihi, aku cinta. Aku rindu bersekutu dengan teman-temanku. Yang kelima, setia bersaksi. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Setia bersaksi, Bapak Ibu. Penting. Lalu yang keenam, setia memberi persembahan. Ya, setia memberi persembahan. Nah, ini ya. Jangan pernah tidak perpuluhan. Ya, jangan pernah tidak mempersiapkan perpuluhan Bapak Ibu. Sekecil apapun penghasilan kita dalam 1 bulan, sisihkan untuk persepuluhan untuk Tuhan. Amin. Ya, ini benar loh. Jangan pernah mencobai Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, bukankah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit. Ya, jangan takut, kasih perpuluhan. Ya. Yang terakhir, setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya, harus setia ya. Tetap jaga iman, jaga hidup kita. Oke. Yang terakhir. Duh, wis ping piro ya? Mau nih terakhir terus. Ya wis ini bener nih yang terakhir. Mari kita baca ya. Ini sudah kesimpulan. 1, 2, 3. Perayaan Minggu Advent kedua menolong kita untuk mengingat bahwa Allah begitu setia dan mengasihi kita dalam kasih yang sempurna. Berikutnya, pada saat yang bersamaan kita juga apa? Dimotivasi untuk setia mempersiapkan hidup kita sebagai palungan yang layak ditempati oleh Sang Juru Selamat. Yang ketiga, memotivasi kita untuk setia dan tekun mendandani hidup kita sebagai mempelai perempuan yang layak untuk bertemu dengan sang mempelai laki-laki yang akan datang untuk kedua kalinya. Ini Advent yang kedua. Ya, biarlah ini memotivasi kita
terus mendandani hidup kita, diri kita semakin baik ya, sebagai mempelai perempuan yang layak menyongsong mempelai laki-laki. Itu Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Betapa besar dan dahsyat cinta, kasih kesetiaan-Mu yang begitu sempurna yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami pada pagi hari ini. Menegur kami dengan keras. Biarlah ini ya Tuhan membawa kami ke dalam pertobatan dan pembaharuan hidup kami. Seperti simbol daripada lingkaran Advent ini ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Ya Allah Roh Kudus, terus tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Menjadikan anak-anak-Mu, menjadi umat-Mu yang terus bertumbuh, setia menanggapi cinta dan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa untuk persiapan panitia Natal, baik untuk umum, PW, pemuda, Siforsi, dan PPA. Demikian juga untuk persiapan Natal di Pos PI, dan Pasar Tulungagung tanggal 17, juga untuk Palu dan Kalimanis. Tuhan tolong, berkati semua persiapan yang dilakukan, berkati semua orang yang terlibat di dalamnya. Tolong ya Tuhan, Allah Roh Kudus. Berdoa juga untuk persiapan perayaan Natal yang ada di Ciwek. Tuhan, segala dana yang diperlukan, Tuhan mencukupkannya. Kami percaya satu hal, bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau yang Allah yang memiliki providential love, kasih yang memelihara. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit. Engkau pulihkan ya Tuhan Pak Aris di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Bapak Vicky Hadi. Berkati kesembuhan untuk Omar Rosi. Berkati pemulihan untuk Saudari Tasya. Berkati pemulihan kesembuhan untuk Ibu Mona. Dan para lansia yang lain, Tuhan berikan kekuatan untuk Mbah Selamat, untuk Mbah Siti, Mbah Kastur. Ya Tuhan, Oma Hari, dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya diberkati Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan baru yang daripada Allah. Tuhan, tolong ya Tuhan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Kuatkan iman mereka untuk tetap berharap dan percaya akan kesetiaan dan cinta Allah kepada umat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Oma Kana yang berulang tahun, kiranya Allah terus memberkati dengan iman yang kuat di mana satuannya, berikan kesehatan, kekuatan. Jadi berkat di mana-manapun berada di masa tuanya. Berdoa untuk Nathanael Adi, juga Benyamin Joshua, Desya, Tuhan tolong di dalam masa-masa pendidikan mereka tetap berkati, berikan kepandaian dan kecerdasan. Juga iman yang kuat untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah zaman ini yang sangat menakutkan. Biarlah iman mereka tidak tergoncang ya Tuhan. Tapi iman mereka tetap kuat, Engkau jagai dalam pergaulan mereka ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur berdoa untuk saudara Karis yang juga berulang tahun. Tuhan tolong. Terus berikan kesehatan, kekuatan dalam pelayanan, berikan sukacita senantiasa bersama Pak Fikire. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati.
Tes, 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 tes. Mari Bapak Ibu terkasih, kita masuk dalam persembahan, kita akan berikan persembahan. Namun sebelumnya kami akan bacakan firman Tuhan untuk mengawali kita untuk memberi persembahan. Dalam Tawari 1 Tawari 29 ayat 14, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita angkat pujian. Hai mari berhimpun. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dilakukan kepala menjaga dombanya, terbanglah dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Memuji Tuhan. Katakan gembala sangat takut. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang bersyukur kepada Allah kami yang memberikan kami kekuatan dan telah memberkati kami lewat firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, berkatilah persembahan ini, boleh kami pakai dengan baik dan jujur adil di tempat kami beribadah di gereja ini. Berkati hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah dengan sepenuh hati dia mengerjakan tugas yang diberikan kepada dia. Berkat semua kami di sini dan juga saudara-saudara kami yang kekurangan dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka juga. Biarlah berkat yang sama menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Warta jemaat. Undangan Natal PPA, C4C. Mengundang seluruh anak-anak C4C dan guru C4C untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal untuk kelas Prateka sampai kelas 6 SD. Hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 pukul 4 sore. Tempat di gereja ini ya. Yang punya anak dan ibu-ibu mohon datang semua. Ramai-ramai. Nanti banyak hadiahnya ya? Ada. Kalau enggak ada bawa sendiri. Lagi lanjut. Oh itu, undangan untuk pemuda, Iktus Youth dan PPA, mengundang seluruh pemuda-pemudi Iktus Youth untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal kelas 7, kelas SMP ya, sampai yang sudah kerja. Oh berarti saya boleh juga ini. Pada hari Selasa, Sabtu, tanggal 16 Desember 2023, pukul setengah
5 sore di tempat ini juga. Ini pemuda rajin-rajin, masih muda kan, masih semangat. Hadir semua, pembicara Armando Monika, tak kira Monika tadi. Armando Monika, sarjana teologi. Lanjut, rangkaian kegiatan ibadah Natal GKRI Misial Letia Desember 23, perayaan Natal PW 22 Desember, nanti jamnya ditentukan. Perayaan Natal umum 24 Desember, ibadah Natal 25 Desember, ibadah tutup tahun 31 Desember 2023. Pada hari Minggu 24 Desember akan dibagikan kepada jemaat amplop persembahan ucapan syukur Natal. Dan persembahan ucapan syukur Natal tersebut akan dimasukkan ke kotak persembahan dalam ibadah Natal tanggal 25 Desember. Tolong didoakan mulai sekarang biar banyak-banyak isinya nanti ya. Christmas 2023 budget estimation. Ini budgetnya, tolong dibesarin sedikit, aku sudah mulai kontribusi Natal untuk PPA, C4C dan Youth, berapa itu? 1 juta. Kedua, souvenir untuk C4C 1 juta 600. Ketiga, Natal PW 22 Desember 2 juta 250. Baru Natal umum 24 Desember 9 juta. Apalagi? Konsumsi dewasa dibaca sendiri aja lah, terlalu banyak. Yang berulang tahun pertama Oma Elkana yang dari Jakarta, Nathanael putra Bapak Adi, Ibu Tina, Desia, ini putrinya Bu Taria, Joshua putra Bapak Aditya dan Saudara Kar Sutagalung di Bali. Gembala sidang majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Masih ada? Kalau tidak ada, itu nanti baca sendiri di grup. Kasihkan Pak Rio, mungkin ada sesuatu yang diomongin sama jemaat. Monggo Pinara. Iya. Halo satu. Pertama untuk Prosata harap sudah dikumpulkan di minggu ini, sebab nanti di tanggal 25 itu akan ditayangkan di gereja supaya nanti jemaat bisa membaca apa sih program kita di tahun depan sehingga Januari itu dilaksanakan. Berikutnya untuk petugas tanggal 25 selesai ibadah ini tolong bertemu dengan saya karena ada arahan-arahan di dalam tata ibadah, karena tata ibadahnya agak tidak jauh beda sama hari ini, tapi ada beberapa hal. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, tanggal 24-25 sudah diumumkan, itu hari besar gereja di seluruh permukaan bumi, ya, dan kita juga, saya himbau untuk kita itu, ayo rame-rame, tanggal 24-25 beribadah di sini. Kalau bisa liburnya ditunda ya, boleh ya. Liburnya itu memang menggoda, 23, 24, 25 itu libur itu. Ya. Nah, pemerintah kan kasih waktu 25 itu bukan untuk libur kita, untuk beribadah. Bisa beribadah, ajak keluarganya, ajak teman-temannya. Saya terkesan dengan pos PI kita di Tulung Agung. Dia bicara sama kita yang ke sana, bicaranya begini, Pak, kami Natal ini mengundang orang-orang yang belum percaya di dalam Tuhan Yesus itu. Wah, mari saya ajak Bapak Ibu, ayo panggil semua, ajak teman-teman Bapak Ibu yang belum di dalam Tuhan beribadah di tempat kita ini. Saya kira itu saja pengumuman, Tuhan memberkati kita semua. Ya, sebelum kita akan membaca pengakuan, ada lanjutan daripada pertanyaan pelajaran kita. Saya akan membaca pertanyaannya, kemudian Bapak Ibu yang menjawab ya. Berdosakah Yesus? Tidak, ia tidak berbuat dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Ya. Ada lagi? Apakah yang telah Yesus perbuat di dunia ini? Ia berkhotbah dan mengajarkan Injil Allah
dan menyembuhkan orang sakit. Allah mengurapi dia Yesus Kristus dengan Roh Kudus dan dan kuat kuat kuasa. kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya. Mari kita berdiri Bapak Ibu bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Naik ketiga. Laskar Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya. Pujian surga dan dunia semua diterimanya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Mari kita kembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh.